Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Dan kita kemarin sedang membahas beberapa contoh orang-orang yang mereka ta'alluq. Ini bergantung kepada nas-nas roja. Maka beliau katakan wa hadzal darbu minan nas qad ta'allaqu bi nususi roja. Ini ada beberapa contoh di antara orang yang mereka itu menggantungkan kepada nas-nas yang sifatnya memberikan harapan-harapan, sehingga mereka meremehkan perbuatan dosa dan maksiat karena dia menggantungkan kepada nas-nas yang sifatnya memberikan harapan, ampunan Allah, luasnya rahmat Allah. Lalu beliau mengatakan selanjutnya walil juhal, dan orang-orang yang bodoh ini min hadzal dharbi minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Orang-orang bodoh yang mereka bersama dengan kemaksiatannya itu berharap luasnya ampunan Allah dan rahmat Allah. Mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang aneh, Contoh umpamanya kata beliau qaqoli, seperti perkataan qaqoli ba'dihim wa kaththir mastata'ta minal khataya idza kanal qudum ala karim. Dan perbanyaklah oleh kalian melakukan perbuatan kesalahan, dosa dan kesalahan semampu kalian, jika akhirnya Anda harus datang menghadap Allah yang karim. Artinya toh ya nanti kan diampunkan Allah Ta'ala, maka berbuat saja dosa semaunya, sebanyak-banyaknya, sepuasnya, kalau toh akhirnya kita kembali kepada Allah yang Maha Karim, yang pasti akan diampunkan. Tentu ini ungkapan-ungkapan aneh. Dia seakan-akan hanya melihat nas-nas atau ayat-ayat yang berbicara tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala, luasnya ampunan Allah Ta'ala, dan tutup mata dari semua nas dan ancaman, nas yang sifatnya ancaman terhadap para pelaku dosa dan maksiat. Wa qaulul akhar, di antara perkataan yang lagi mengatakan at-tanazzuh minadz dzunub jahlun bi si'ati afwillah. Membersihkan dari dosa, artinya menghindari dosa supaya tidak kotor dengan dosa. Dia katakan jahlun, ini adalah kebodohan terhadap luasnya ampunan Allah Ta'ala. Ini tentu juga sangat aneh.
sehingga berpikir tentang luasnya ampunan Allah, kemudian mereka justru pengennya itu suruh tenggelam dalam lautan dosa dan maksiat. Maka kalau sampai orang itu punya keyakinan rahmat Allah luas, ampunan Allah luas, lalu kok mereka menghindar-hindar dari dosa dan maksiat, ini kebodohan kata mereka. Tentu ini sangat aneh. Wa qaulul akhar, yang lain lagi mengatakan, tarqudz dzunub jara'atun ala maghfiratillah wastisgharun laha. Meninggalkan dosa itu kejahatan terhadap ampunan Allah Ta'ala. Dianggapnya kalau orang tidak berdosa itu berarti dia tidak menghargai Allah sebagai Sang Maha Pengampun. Sehingga kalau meninggalkan dosa itu malah dianggap dia kurang ajar terhadap Allah yang Maha Pengampun, dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengampun. Ini tentu juga ungkapan yang sangat aneh. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, berkata Abu Muhammad Ibnu Hazm, ra'aitu ba'dha haula'i yaqul fi du'a'ih, aku melihat sebagian mereka mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismah, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keterjagaan. Berlindung kepada Allah dari terjaga dari dosa, jangan sampai dia tidak berdosa. Berlindung kepada Allah dari terhindar dari dosa. Ini aneh. Dan orang-orang seperti ini ada dalam sepanjang sejarah, ada. Makanya ikhwan, kalau orang beragama itu hanya cari yang cocok dengan hawa nafsu, banyak bisa ngumpulkan perkataan-perkataan orang terdahulu juga banyak. Maka jangan sekedar melihat orang itu bisa mendatangkan dalil, tapi bagaimana pemahaman orang itu tentang dalil. Maka sekali lagi, setar kesesatan itu adalah ketika mereka menolak memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi. Itu kunci di situ. Masalahnya kalau mereka harus terikat dengan pemahaman para sahabat Nabi, sekali lagi, mereka nggak bisa berkreasi dengan bid'ah mereka seluas-luasnya. Maka di sini ada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkam itu yang maknanya paten, maknanya itu nggak bisa ditarik ulur ke sana kemari, dan itu Allah jadikan sebagai induknya kitab. Harusnya kalau ada apa-apa itu kembalinya ke yang induk ini, yang muhkam ini. Lalu ada yang mutasyabihat, yang multi tafsir, sehingga orang bisa membawa ke arah mana yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalau orang yang hatinya itu jujur dalam beragama, pengen kebenaran yang sesungguhnya, setiap mendapatkan yang mutasyabih selalu akan kembali kepada yang muhkam. Karena yang muhkam itu adalah hunna ummul kitab. Tapi kalau hatinya itu memang ada kecondongan menyimpang, kecondongan sesat, kecondongan mengikuti hawa nafsu, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Tapi kalau orang itu hatinya memang ada bakat menyimpang, bakat sesat, memang condong kepada ya ini kesesatan, dia akan bermain dengan ayat mutasyabihat dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil atau tafsir yang cocok dengan hawa nafsunya.
Maka sekali lagi beragama itu perlu patokan dan perlu kejujuran. Perlu patokan dan perlu kejujuran. Ya, patokan globalnya beragama itu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi. Terus membutuhkan kejujuran hati. Membutuhkan kejujuran hati. Maka kesesatan agama itu pada dua perkara, bodoh dan hatinya ada bakat menyimpang, nggak jujur dalam beragama. Lurusnya agama itu dengan dua ini pula, ilmu dan kelurusan hati untuk beragama dengan benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, dengan ilmu. Yang dengan ilmu itu maka betul dia memiliki basirah, memiliki kejelasan dalam melihat segala sesuatunya. Sedangkan ad-dinul haq yaitu kelurusan amal, ketepatan dalam beramal. Ini membutuhkan kejujuran hati. Hati yang bersih dari penyakit-penyakit yang membuat dia menyimpang. Penyakit syahwat, penyakit syubhat. Dengan dua ini maka agama akan terjaga bagus. Orang akan terjaga lurus. Sebaliknya rusaknya agama, iyattabi'una iladdan wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang mereka ikuti adalah don. Don itu sangkaan-sangkaan karena bodoh. Dia tidak mendasarkan dengan ilmu, sehingga bicaranya itu dengan ini pikiran-pikirannya sendiri. Ini wa matah wal anfus, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu, rusaknya hati, rusaknya amal. Tidak mengikuti kaidah ilmu yang benar, tapi beramal dengan kecondongan sesatnya hawa nafsu mereka. Nggak ada kejujuran di dalam beragama. Maka akan muncul ungkapan-ungkapan seperti ini. Bisa membawakan ayat, lalu difahami dengan akal dan perasaannya dan hawa nafsunya, kemudian hasilnya seperti perkataan-perkataan tadi itu. Kamu itu bodoh kalau menghindari dosa itu. Lawang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Kok kamu malah ngindo-ngindo dari dosa? Dosa aja nggak apa-apa, nanti tinggal minta ampun kepada Allah, selesai. Gini-gini itu perusak agama. Dan banyak yang kayak gitu tuh banyak. Sehingga meremehkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan bisa mendatangkan dalil. Kamu ngapain merem-merem dari melihat perempuan-perempuan cantik? Itu tuh ciptaan Allah, indah-indah itu untuk dinikmati. Itu ciptaan Allah, indah-indah itu untuk dinikmati. Datangkan dalil kemudian. Intinya kalau bisa mendatangkan dalil itu bisa semuanya. Ahlul bid'ah yang rusaknya kayak apa itu bisa mendatangkan yakni dalil. Kemudian wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Di antara orang-orang yang mereka maghrur, yang tertipu ini, ada orang yang mereka mengkaitkan atau menggantungkan dengan masalah jabr. Ini Jabriyah. Jabriyah itu wa annal abdala fi'lal battah wal ikhtiyar. Jabriyah itu di mana seorang hamba itu tidak punya ini istita'ah, tidak punya kemampuan beramal dan tidak punya ikhtiar pilihan. Kayak wayang. Pokoknya semua ubah-ubahnya itu dalang, diubahkan dalang semuanya itu. Artinya
antum maksiat, antum misuh-misuh, antum mau berbuat apapun itu Anda itu hanya digerak-gerakkan sama yaitu yang kuasa, dalangnya aja. Sehingga total menghilangkan istita'ah dan ikhtiar pada hamba. Sesatnya di sini. Akhirnya tidak akan mengingkari segala macam bentuk perbuatan maksiat jenis apapun, karena hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jabriyah, ngeri. Orang punya pemahaman agama sesat itu bisa ngerinya sangat dahsyat. Wa inna ma huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Dia itu majbur itu terpaksa. Ya pokoknya itu hanya ngelakoni gitu aja, nggak ada pilihan kecuali maksiat. Sehingga ini adalah pelegalan maksiat tanpa ada kesalahan. Ya nggak ada kayak gitu di dunia, nggak ada. Soal dunia aja nggak ada. Nggak ada orang alasan takdir untuk melakukan kesalahan-kesalahan urusan dunia itu nggak ada yang bisa nerima. Antum di jalan raya lampu merah ada polisi jejer di depan gitu, terus ndelucurnya atau ndelucur gitu aja. Pak, ini takdir. Nggak ada dipentung, nggak ada yang kayak gituan di dunia. Antum supermarket ngambil barang terus ngacir keluar, nggak ke kasir dulu. Takdir, majbur, Jabriyah, ya dicokok sama satpamnya. Nggak ada yang bisa terima kayak ginian dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan agama selalu alasannya gitu-gitu. Sesatnya orang dalam atau penyesatan setan kepada ini manusia. Wa min haula man yakhtarru bi mas'alatil irja. Sebagian lagi di antara mereka ada yang tertipu dengan masalah irja. Ini murji'ah. Irja itu memisahkan antara amal dengan iman. Wa annal imana huwa mujarrad tasdiq. Iman itu hanya semata-mata pembenaran. Wal a'mal laisat minal iman. Dan amal itu bukan termasuk iman. Maka wa imanu afsakin nas ka imani Jibril wa Mikail. Maka imannya orang yang paling fasik, yang paling rusak itu dianggap sama dengan imannya Jibril dan Mikail karena nggak ada hubungannya antara amal dan iman. Maka orang seperti ini dia akan ugal-ugalan dalam urusan maksiat. Maksiatnya tidak mempengaruhi iman. Iman nggak terpengaruh dengan amalan sejelek apapun, karena memang iman dan amal itu ini terpisah. Ini kebalikannya dengan ini orang yang mereka Mu'tazilah atau takfiri, Khawarij diantaranya, iman dan amal itu satu kesatuan. Iman dan amal satu kesatuan. Kalau amalnya rusak berarti imannya rusak. Makanya orang yang mereka mati dalam keadaan berbuat dosa besar, dia imannya rusak maka dia kafir. Paham enggak? Sehingga berangkatnya juga pembahasan tentang masalah iman. Maka pandangan tentang masalah iman ini bisa menghasilkan pemahaman yang sangat ekstrim, sangat ugal-ugalan, dan Ahlussunnah berada di atas nas-nas, semua nas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min haula man yakhtaru bi mahabbatil fuqara wal masayikh was salihin. Di sebagian orang tertipu dengan kecintaannya kepada fuqara. Fuqara itu bukan orang miskin, maksudnya bukan orang fakir-fakir miskin, bukan orang yang memiliki kekeramatan. Sufi-sufi yang tampilannya kayak gembel-gembel tapi memiliki nilai kekeramatan. Maka ada orang yang kadang-kadang wali itu tampilannya malah kayak gembel, kayak wong edan,
yang kemudian diyakini dia memiliki karomah-karomah tertentu. Wal masayikh was salihin, syekh-syekh dan orang-orang saleh yang dianggap saleh. Wa kasratu taraddud ila kuburihim, dan banyaknya bolak-balik ke kuburan mereka, kuburannya orang saleh. Wa tadarru ilaihim, dan bersimpuh di kuburan mereka. Wal istisfa bihim, dan meminta syafaat kepada mereka. Wa tawassul ila bihim, dan bertawasul dengan mereka. Bertawasul ilallah bihim, bertawasul ini untuk mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah bihim, dengan mereka. Wa su'aluhu bihaqqihim alaih wa hurmatihim indah, dan meminta kepada Allah dengan tawasul haknya orang-orang saleh dan kehormatan mereka di sisi kesucian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti perbuatannya orang-orang musyrik yang mereka menjadikan para orang-orang saleh yang dikeramatkan sebagai wasilah untuk mengangkat hajat mereka kepada Allah Ta'ala, datang ke kubur-kuburnya mereka, meminta, tawakal, pasrah untuk supaya diangkat segala keperluannya kepada Allah Ta'ala, dengan keyakinan mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres, pokoknya kalau datang kuburannya wali, semakin banyak ke kuburannya, beres. Atau kalau sudah menyantalkan diri kepada wali, beres. Di dunia ini dianggap ada orang yang mereka menjadi wali-wali Allah Ta'ala, sehingga masih hidup orangnya itu yang diyakini sebagai wali, dia sudah yakin pesan surga kepada orang tersebut, kayaknya dianggapnya dia punya kuasa ngapling-ngapling surga. Kayak gini banyak di tengah-tengah kehidupan kita, yang orang diyakini sebagai wali. Kalau sudah begitu nggak dipandang lagi segala macam tingkah lakunya dengan syariat, nggak dipandang lagi. Antum ngeritik wali itu bisa kepenggal kepalanya, bisa dihajar ini orang-orang yang mengkultuskannya. Karena wali ini sudah dianggap makomnya tersendiri, makomnya khusus, nggak bisa dinilai oleh orang awam yang belum wali. Sehingga nggak ada lagi standar penilaian lagi. Wa minhum man yakhtarru bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum indallahi makanah wa salahan. Di antara mereka tertipu dengan pendahulu mereka, kakek-kakek moyang mereka, pendahulu mereka yang diyakini memiliki kedudukan khusus, kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yada'una ayyukhallisuhu, yang orang-orang khusus itu diyakini kalau ada apa-apa dengan dia, dia tidak akan meninggalkan untuk memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Bisa ibaratnya bisa ngatur selamat dan gak selamatnya urusan besok di hadapan Allah Ta'ala. Bisa membuatkan jalan keluar bagi orang yang kesulitan karena sedang menghadapi dahsyatnya pengadilan di hadapan Allah. Dia bisa menyelesaikan, dia bisa memberikan jalan keluar. Sehingga akhirnya orang seperti ini dosa nggak apa-apa, geleleng-geleleng aja, yang penting kemudian nanti gantungkan pada orang itu, bersandar kepada orang itu yang dianggap orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya semuanya ke sana, sehingga dia akan meremehkan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, pelanggaran syariat,
sing penting pokoknya nanti nyantol dengan orang yang dianggap punya kedudukan di sisi Allah, itu yang akan membereskan urusan. Sekarang umpamanya dekat dengan jenderal siapa umpamanya, punya masalah, beres ada jenderal sehingga urusannya lancar, beres. Disamakan gitu-gitu, sehingga orang melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan itu seakan-akan nggak ada beban. Yang penting udah punya cantolan dulu. Kama yushahidu fi hadratil muluk, sebagaimana yang terlihat di kalangan para raja. Fa innal muluk tahabu li khawasihim dunuba benaihim wa aqaribihim, di mana para raja itu mereka memiliki orang-orang khusus yang bisa membereskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, anak cucunya, kerabatnya, pokoknya gantung sama orang khusus tadi, beres, urusannya beres. Dia punya kunci khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya wilayah khusus kepada, dan bisa neken kayaknya itu kepada Allah taala sehingga beres. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mubdi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa mangsilati. Kalau dia terjatuh, kalau diantara mereka terperosok dalam kesalahan di perkara-perkara yang mengerikan, dosa maksiat dan yang sangat mengerikan, maka bapaknya, kakeknya akan dengan kedudukannya akan menyelesaikan urusan dia. Beres, ini orangnya ini bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Ini semuanya ketergantungan kepada makhluk dengan keyakinan-keyakinan sesat yang seakan bisa membereskan ini urusan dia. Makanya keyakinan-keyakinan kepada wali-wali kayak gini seperti kalau dulu zaman Renaissance, ya keyakinan kepada pendeta berzina atau mentem atau dosa apa, membayar piro, tobat, sudah beres, sudah bersih kamu, pokoknya ada cantolannya, beres. Ini kenyataan yang ada dari zaman dulu sampai sekarang. Wa minhum man yakhtaru bi anna Allah sawajalla ghaniyun an adabi. Ada lagi yang mereka punya kesesatan pemikiran sehingga tertipu hidupnya. Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh dengan azab. Allah enggak butuh dengan azab, itu enggak butuh. Wa anna adzabahu la yazidu fi mulki syai'an. Azabnya Allah itu enggak akan menambah kerajaan Allah. Wa rahmatu la yanqusu min mulki syai'an. Rahmat Allah itu enggak mengurangi kerajaan Allah taala. Fayaqul, lalu dia mengatakan ana muttarun ila rahmati. Saya sangat butuh dengan rahmat Allah. Wa huwa aghnal aghnia, dan Allah itu zat yang maha kaya, yang tidak butuh apapun kepada yang lainnya. Walau anna faqiran miskinan, seandainya ada orang yang fakir, yang miskin, muttarran, dia muttar, sangat mendesak kebutuhannya, ila syurbati ma, untuk minum sak cegukan atau sak gelas atau sak cegukan. Inda man fi darihi syattun yajri, di tempat orang yang punya sungai yang mengalir air di situ, lama mana'u minha, enggak mungkin ditolak. Fallahu akramu wa ausa, Allah itu lebih mulia, lebih luas. Fal maghfiratu la tanqusu syai'an, ampunan Allah tidak bisa dikurangi dengan apapun, tidak berkurang sedikit pun. Wal uqubah la tazidu fi mulki syai'an, dan azab Allah itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak usah khawatir, maksiat apapun bebas saja, lakukan aja.
Allah itu nggak butuh dengan ampunan Allah sehingga antum mau nyiduk berapa ampunan Allah itu seperti nggak berkurang sama sekali. Tinggal aja nanti minta pasti akan diberi. Kayak tadi orang yang motor, orang yang punya sungai mengalir hanya Anda hanya butuh sak cidukan pasti dikasih. Ampunan Allah itu luas, Allah nggak butuh dengan ampunan. Antum mau nyiduk ampunan Allah sudah beres, pasti akan dikasih. Intinya kembali kepada peremehan dosa dan maksiat. Sehingga nggak perlu takut-takut untuk berbuat dosa dan maksiat itu. Karena Allah nggak butuh dengan azabnya. Anda nggak usah khawatir diazab. Allah itu nggak butuh azab. Lakukan aja apa yang Anda lakukan, sudah nanti akan diampunkan Allah dan nggak mungkin diazab. Kemudian wa minhum man yakhtarru bi fahmin fasidin fahimahu. Sebagian orang dia tertipu dengan pemahamannya yang rusak. Ada orang-orang yang mereka memahami ayat dengan cara rusak-rusakan. Makanya ikhwan, kerusakan, kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala itu imbasnya itu sangat dahsyat di tengah-tengah kehidupan. Maka faham tentang asma Allah dengan benar ini adalah kunci kesempurnaan hamba dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah hamba yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah jelaskan kepada mereka. Memahami nama dan sifat Allah dengan benar ini kunci kesempurnaan mereka menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan kebodohan serta kesalahfahaman terhadap nama dan sifat Allah pula kunci hancurnya mereka. Di antaranya adalah faham yang sesat, faham yang rusak dalam memahami ayat menghasilkan amalan-amalan yang dahsyat rusaknya. Huwa wa rabuhu min nususil Quran wa sunnah fattaqilu alih fattaqalu alih. Beliau bawakan beberapa contoh nas Quran dan sunnah yang mereka kemudian bersandar kepada nas dan Quran tadi, nas Quran dan sunnah tadi. Ketika li ba'dihim, contohnya adalah seperti sebagian orang bersandar dengan firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Apa artinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Apa artinya, ikhwan? Dan sungguh Rabbmu Allah akan memberikan kepada engkau ya Muhammad yang kemudian engkau ridha dengan pemberian Allah itu. Qalu, mereka mengatakan dengan ayat ini, bagaimana kefahaman mereka itu, wa wala yarda ayyakuna finnari ahadun min ummati. Nabi tidak akan ridho seorang pun di kalangan umat Muhammad ini akan berada di neraka. Artinya kalau kamu umat Muhammad gak usah ragu-ragu, gak usah takut-takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Nanti Rasulullah itu gak ridho ada umatnya masuk neraka. Maka Allah pun ridho dengan Nabi sehingga tidak akan ada orang diazab. Nabi tidak akan ridho ada seorang umatnya pun yang masuk neraka. Arahnya ini maksudnya, udahlah bebas saja kamu maksiat apapun, gak usah khawatir. Sebab Nabi gak akan ridho seorang pun masuk neraka. Dan nanti Allah akan ridho dengan apa yang Nabi ridhoi tersebut. Ini pemahamannya sesat, pemahaman yang rusak yang demikian, sehingga membuka pintu luas-luasnya orang untuk melakukan apapun untuk melampiaskan hawa nafsunya.
Wa hadza min aqbahil jahl. Kata beliau, ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Wa abyanil kadzib alaih, dan ini adalah kedustaan yang sangat nyata, yang sangat terang. Fa innau yarda bima yurdi rabbahu azza wajal. Karena Rasulullah SAW itu akan ridho dengan apa yang Allah ridho dengan perkara itu, yang membuat Allah ridho. Nabi tidak akan mungkin tidak ridho dengan keridhaan Allah. Sedangkan wallahu ta'ala yurdihi ta'dzibudz zalamah wal fasaqah wal khawanah wal musirrin alal kabair. Allah itu ridha mengazab orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang khianat, orang yang mereka terus-menerus dalam melakukan dosa besar. Dan pasti Rasulullah ridha dengan apa yang Allah ridha itu. Kalau ini menutup celah orang untuk bermaksiat. Nabi tidak mungkin gak ridha dengan apa yang Allah ridha. Allah ridha ada orang zalim yang diazab. Allah ridha ada orang maksiat yang diazab. Allah ridha ada orang yang terus-menerus dalam kefasikan, dalam kemaksiatan yang diazab. Nabi pasti akan ridha dengan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau begini, ini akan menutup celah orang untuk bermaksiat. Tapi kalau yang tadi, itu akan membuka lebar-lebar orang untuk bermaksiat tanpa kendali. Fahasan Rasulahu Allah yarda bima yurdi bi'i Rabb tabaraka wa ta'ala. Tidak akan mungkin Rasulullah SAW itu dia tidak ridha dengan apa yang Allah ridha dengan perkara itu. Ini contoh orang yang pemahamannya rusak. Ayatnya ditampilkan dan pemahamannya rusak. Contoh lagi, ada orang yang memahami ayat ketika li ba'dihim ala qouli ta'ala, seperti bersandarnya sebagian mereka terhadap firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa. Wes, dosa silahkan lakukan apa aja, nanti Allah akan hapus, akan ampunkan semua dosa. Ada ayatnya begini. Kalian soal nampilkan ayat, semua ahlul dhalal bisa. Maka hati-hati sekedar hanya memperhatikan dalil. Dalilnya ini konteksnya benar apa enggak, pemahamannya benar apa enggak, dan pemahamannya siapa yang dipakai untuk memahami ayat tersebut, ini kunci yang mesti dipegangi. Makanya jangan heran orang sesesat apapun bisa mendatangkan dalil. Mbok ya mau mengatakan semua agama sama, ada bisa mendatangkan dalil. Kalau hanya soal mendatangkan dalil, raketang caranya itu licik, julik, penipu, pengkhianat, karena motong-motong dalil, moklek-moklek dalil, kemudian melintir-melintir dalil. Ayat ini Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Iya betul. Bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah, maka semua dosa apapun akan diampunkan Allah tanpa kecuali. Antum sebelumnya mau jadi musyrik, kafir, munafik, ahlul bidah, ahli maksiat, tenggelam dalam dosa jenis apapun, kalau Anda bertaubat, semua dosa akan diampunkan Allah tanpa kecuali. Sehingga ayat ini berkaitan dengan taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang tenggelam dalam syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat atau yang macam-macam, itu semuanya bentuk melampaui batas. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Caranya bagaimana? Bertaubat. Bertaubat. Allah akan ampunkan semua dosa apapun yang pernah Anda lakukan.
Kalau tidak bertobat, ya ancaman Allah yang akan terjadi pada orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang Allah terangkan dalam ayat yang lainnya. Sehingga jangan hanya motong-motong ayat diambil dan kira-kira cocok dengan karepnya. Ini namanya licik dan ini julid di dalam mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah min akbahil jahl, ini juga termasuk kebodohan yang sangat jelek, sangat buruk. Demikian dari ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bersama akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustahil